Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu berkaitan pencarian fakta tentang Instagram. Anggota kelompok terdiri dari Febrian Rio, saya sendiri Kiki Rosyadi, Muhammad Jujun Nuralim, Mohrizki Herdiansyah, Putri Nurlaila Syari, dan Trisna Atorik. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antar user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Berdasarkan studi dan riset data yang dihimpun oleh We Are Social pada tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang. Hal ini dapat diartikan bahwa sekitar 57% dari seluruh penduduk Indonesia sudah menggunakan berbagai media sosial. 5 platform media sosial. Pertama ada YouTube, kedua ada Facebook, ketiga ada Instagram, keempat ada Twitter, dan kelima ada LinkedIn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Rio Parikesit-Jatmiko dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Instagram. Instagram, disingkat IG atau Insta, adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan Polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 atau 16:9 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak. Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad, atau iPod Touch versi apapun dengan sistem operasi iOS 7 atau yang terbaru, telepon genggam Android apapun dengan sistem operasi versi 2,2 Froyo ke atas, dan Windows Phone 8. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Apple App Store dan Google Play. Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa Facebook setuju mengambil alih Instagram dengan nilai sekitar 1 miliar. Instagram berasal dari pergantian dan keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata Insta berasal dari kata instan, seperti kamera Polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan seperti Polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata gram berasal dari kata telegram yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah, Instagram merupakan lakuran dari kata instan dan telegram. Mungkin itu saja yang saya jelaskan singkat-singkat.
Terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jujunur Alim dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari Instagram. Langsung saja, yang pertama, interaksi antar pengguna Instagram. Hal ini tentunya menjadi fungsi utama setiap aplikasi sosial media. Sudah sempat dijelaskan sebelumnya bahwa khusus untuk Instagram, interaksi dapat dilakukan dengan kegiatan share foto atau video dan melalui perpesanan atau direct message. Yang kedua, rekomendasi tempat liburan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar foto ataupun video yang dibagikan di Instagram memberikan informasi dan keindahan suatu tempat wisata. Setiap orang pasti menginginkan perjalanan liburan atau rekreasinya diabadikan dalam foto atau video. Setelah itu dibagikan ke Instagram, bagi teman atau pengguna lain, hal itu tentunya menjadi keuntungan tersendiri karena bisa mengetahui keindahan suatu tempat wisata tanpa perlu repot-repot mencari di internet. Dan yang ketiga, mencari dan berbagi info atau ilmu pengetahuan. Di antara banyak pengguna di Instagram, pastinya Anda akan menjumpai suatu akun non-personal atau personal dengan aktivitas share info atau ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Contohnya seperti akun yang membagikan info kesehatan, info destinasi wisata, info unik atau misteri, dan lain-lain. Pengguna video juga dapat dimanfaatkan untuk berbagi tutorial meskipun waktunya dibatasi. Hal ini tentunya dapat menjadi nilai positif tersendiri dari pengguna Instagram. Yang keempat, sebagai sarana pemasaran atau marketing online. Di dalam era modern saat ini, banyak sekali pebisnis atau penjual produk atau jasa yang mulai memanfaatkan pemasaran secara online atau marketing online. Tidak hanya melalui website resmi, Anda juga bisa memanfaatkan sosial media. Dan dengan semakin populernya Instagram, tentunya memberi keuntungan tersendiri jika produk atau jasanya dipasarkan di sini. Ditambah lagi dengan fitur posting foto yang dapat mendeskripsikan secara jelas produk yang Anda tawarkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Laila Sari dari kelompok 5. Slide selanjutnya yakni teknik pencarian data. Teknik utama wawancara. Yang pertama, menentukan orang-orang untuk diwawancarai. Kedua, menetapkan tujuan untuk wawancara. Ketiga, kembangkan pertanyaan wawancara. Keempat, bersiap untuk wawancara. Kelima, melakukan wawancara. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Trisna Torik dari kelompok 5. Hasil laporan dari wawancara setiap pengguna Instagram. Narasumber pertama yaitu teman. Pertanyaan pertama, siapa saja yang menggunakan Instagram sampai saat ini yang Anda ketahui? Jawaban dari pertanyaan pertama, yang saya ketahui, pengguna Instagram saat ini sudah semakin meningkat di kalangan masyarakat. Dari kalangan umur sudah bisa menggunakan Instagram. Pertanyaan kedua, kapan saja biasanya Anda menggunakan Instagram ini? Jawaban dari pertanyaan kedua, saya menggunakan Instagram ini tidak terlalu sering, tapi Instagram ini sudah cukup update mengenai berita, dan dengan mengakses Instagram ini saya dapat terhubung dengan banyak orang, sekalipun dengan yang jauh. Pertanyaan ketiga, apa kekurangan yang Anda rasakan dari Instagram? Jawaban pertanyaan ketiga, saya harus sering update dan spamming karena kemudahan yang diberikan oleh Instagram dalam hal berinteraksi bisa membuat Instagram rawan terkena spamming. Pertanyaan keempat, mengapa Anda menggunakan Instagram ini? Jawaban pertanyaan keempat, karena saya pengguna Android, di mana dengan sistem Android ini, saya dapat menggunakan Instagram ini untuk dapat mengakses berita maupun mengupload foto dan video keseharian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah. Saya akan menjelaskan tentang wawancara Instagram. Yang pertama, pertanyaannya, apa Instagram ini bisa digunakan
sebagai salah satu cara untuk mempromosikan bisnis Anda saat ini? Jawabannya ialah ya. Selain menjadi salah satu media sosial saya gunakan sebagai tempat untuk mempromosikan bisnis saya. Dengan pengikut yang memadai, saya yakin akan banyak dilihat dan saya menampilkan iklan dengan semenarik mungkin agar pengikut dapat tertarik oleh produk saya. Pertanyaan yang kedua ialah kapan Anda mulai menggunakan Instagram? Kapan Anda mulai menggunakan Instagram? Selanjutnya, teknik pendukung brainstorming dan observasi. Tahapan teknik pencarian data brainstorming Instagram ada 3, yaitu yang pertama teknik pelaksanaan mengumpulkan ide-ide atau gagasan yang menggunakan Instagram mengenai Instagram itu sendiri. Pengguna memberikan ulasan bahwa ketika Instagram semakin berkembang, baik itu dari fitur-fiturnya ataupun dari lainnya, pengguna ingin tetap ada untuk menjadikan sebagai tempat untuk berkarya dan berbisnis secara online. Yang kedua, hasil kami catat hasilnya dan akan menjadi suatu gagasan untuk perkembangan digital Instagram ke depannya. Yang ketiga adalah dokumentasi, merekam apa yang sedang diungkapkan. Dan yang selanjutnya adalah observasi. Teknik ini kami gunakan untuk mengumpulkan data baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mengamati objek yang dituju, yaitu A. Langsung versus tidak langsung observasi. Secara langsung dilakukan untuk mengamati atau mengambil data kepada pengguna Instagram yang langsung mencatat di tempat wawancara. Dengan memberikan pertanyaan dan mencatat hasil dari wawancara tersebut, observasi secara tidak langsung dilakukan pengamatan dari jarak jauh, yakni tidak berhubungan langsung dengan pengguna melainkan lewat digital, baik itu pesan ataupun via email. Yang kedua, manusia versus mekanik mengamati langsung kepada pengguna Instagram. Bagaimana Instagram ini digunakan oleh pengguna. Dengan mengamati langsung mengenai Instagram, dengan mengamati langsung mengenai Instagram, mencoba untuk mempraktikkan sendiri bagaimana Instagram digunakan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.